Oke, balik lagi bersama gua Delon di acara Bugil, buka-bukaan gile. Nah, sekarang ini udah episode kedua, mau diundang temen gua, anak pesantren juga. Udah lama deh dulu dia pesantren, di pesantren tuh dia sering berbisnis, berwirausaha walaupun kecil-kecilan. Nah, dia juga suka motor-motoran, suka touring kayak gitu. Banyak lah pengalaman-pengalaman di dunia kanaknya gitu. Gimana di sini aja, Madan the Sky, gimana Dan? Gimana Dan? Sehat. Alhamdulillah. Jadi ini kemana aja nih Dan? Nggak ada kabar dari kemarin. Kemarin tuh sempat jaga situ. Ke pos. kerja di Jarum. Oh, Jarum apa? Jarum Pentul. Jaga rumah. Oh, jaga rumah. Oh iya Dia benar. sempat jaga rumah gitu selama beberapa bulan. Iya. Gitu kan. Aman sih, aman. Kecilan nggak sana? Enggak. Bisa diperbesar. Biar puas. Berarti selama liburan ini selama liburan ini tetap aja di rumah terus ya? Selama liburan pandemi kan kita berapa tahun udah? Iya benar. Berarti nggak kemana-mana ya mana ya? Atau gimana? Mana-mana. Kenapa mana kan bilang-bilang? Oh iya. Terus sekarang kegiatan sibuk apa sih? Nggak lagi ngurusin apa gitu, proyekan atau gimana? Sibuk nyiapin nikah sih. Oh, nikah. Mau nanti 5 tahun lagi. Oh 5 tahun lagi. Kings, Madan mau nikah. Udah lama nggak ada kabar. Berarti mau nikah lagi aja. Nikahnya masih lama. Masih lama. Sekarang lagi nyiapin gitu, persyaratan nikah gitu kan. Nyiapin. Step by stepnya kan. Oh iya. Nikah itu nggak langsung nikah, tapi kita harus punya pencapaian untuk bisa nikah. Oh, kayak finansialnya mungkin ya. Itu bukan apa, levelnya berbeda sih setiap orang. Cuman buat orang gitu kan. Orang pingin kayak sebelum orang menikah tuh orang udah punya ini, punya itu. Oh, jadi Mas sekarang lagi ngumpulin aset-asetnya gitu ya, kayak progresnya untuk ke situ. Iya benar-benar. Gitu men. Susah nggak sih kalau buat kayak ibaratkan nyiapin diri buat nikah gitu? Atau berat atau gimana gitu? Tapi udah hayang gitu. gimana? Sebenarnya di umur 20 ini tuh udah 20-an, kita tuh udah nggak lagi muda men. Iya, nggak ada lagi muda. Udah menginjak waktu tua ya. Nah, benar. Dari situ kita udah mikir gitu kan, buat apa sih gitu kita tuh hidup tuh sebenarnya. Iya benar. Mencari tujuan hidup. Profilnya banyak lah gitu. Nah, Madan ini dia di dulunya tuh di pesantrennya tuh sering usaha dan ya. Dulu bisnis apa aja sih dulu? Apapun dibisniskan. Iya mantap. Berarti lebih besar peluangnya di asrama daripada di luar gitu ya? Karena kalau kita di asrama itu gimana? Apapun yang kita jual itu laku men. Laku. Ya. Seriusan. TO-nya siapa TO-nya? Mau ngejual makanan, minuman, baju apapun laku. Iya. Karena udah punya target pasar dan ada lingkupan kayak gitu. Supplier tuh nggak ada, jadi saingan tuh nggak ada, kita doang. Itu sendiri atau berdua? Macam-macam sih, orang pernah dulu awal-awal nekat orang jualan teh jus. Jadi kayak es gitu, es jus jus gitu. Teh jus yang plastikan iya. Es kenyot gitu kan. Kenyot. Jadi dulu akhir-akhir liburan kan sempat kepikiran kayak gabut gitu. Ini masa menyambut liburan mau gini-gini aja nih. Pikiran lah sama temen nih berdua mau bikin jualan. Kebetulan kayak ada eskul apa ya? Tata boga. Bukan tata boga gitu. Kayak lomba-lomba gitu akhir-akhir kayak class meeting. Kalau di IB itu class meeting di IB ya. Di Imam Bukhari Solo. Enggak di Nangor. Nah dulu tuh kita suka ada Escobar Om Pablo. Jadi dulu kita tuh suka ada kayak eskul gitu yang menyangkut dengan kewirausahaan. Enggak, gimana sih? Kayak ada acara class meeting gitu. Class meeting itu lomba-lomba macam-macam, tarik tambang, perang-perangan macam-macam. Nah, itu kan bocah-bocah tuh pada haus. Pada haus ya. Kalau jajan ke kantin mahal, harus botolan. Belinya 7.000, 6.000. Kita menyediakan lah minuman, es kenyot, tinggal sobek. Kenyot. Nah, benar. Lebih praktis lah ya buat. Lebih praktis, udah seger, tinggal datang ke pintu, tok. Langsung dapat 2.000 doang. 2.000 doang itu. Di situ omsetnya. Omset gimana omsetnya? Omsetnya dengan modal 20.000. Modal 20.000 tuh buat beli
plastik, beli teh jusnya, sama beli es batu. Airnya mah minta ke dapur. Oh, airnya gratis berarti ya? 20.000, dari 20.000 pas perpulangan mengantongi uang sebesar 800.000 men. Oh, Dari bayangin modal bro. 20.000. Iya, 20.000 modal, ngantongnya sekarang, ngantongnya sekarang udah sampai berapa tadi nih ngantongin? 800.000. 800.000, bayangin berapa persen tuh dari 20.000, mungkin ada 1%-nya doang. Makanya kalau misalkan kalian yang punya peluang bisnis yang sangat besar, TO-nya ke pondok pesantren. Enggak. Dari teh jus itu beralih lah. Ya. Kan udah selesai tuh, pas masuk pondok lagi, ini bisnis apa ya? Kadang kita ngeliat tuh anak-anak umur SMP, milenial gitu pada ingin bergaya. Mulai kenal sama outfit gitu. Sebenarnya. Ingin styling Au. kekinian gimana. Iya. Nah, di situ kita sediakan Apaan tuh? Pakaian. baju. Oh, baju. Kita kontekan di Shopee nih, ada waktu itu tuh namanya kayak distro baru gitu. Terus kita kontekan, Mas bisa nggak dibikin ada apa namanya, price tag-nya, ada price tag, tapi price tag-nya itu kita yang request gitu. Mereka jualnya 80.000, orang tuh nge-request ke dia price tag-nya 120.000. Wow. Anjir. Request dulu waktu itu beli berapa piece agak banyak. Nah datang kan misalkan celana orang beli cuman seharga 100.000, orang minta price tag-nya 170. Wow. Anjir, dengan harga 170 di price tag kan 170 tuh. Orang jual ke anak-anak tuh 150 gitu. Oh, iya. Diskon diskon. Nah. Langsung laku habis. Oh iya ngerti gue gitu. Berarti itu tuh kayak sesudah dari teh gitu ya? Sudah dari es teh. Es teh. Itu senggang berapa bulan? Habis liburan aja. Habis liburan. Langsung lanjut teh jus. Langsung lanjut baju. Baju itu bareng sama keripik kecil gitu yang suka gopean tuh. Suka gopean. Itu tuh dijual 2.000 gopek. 2003. Oh, 2003. 2003. Jadi orang-orang tuh nggak bisa beli gopean, harus beli 2.000 baru dapat 3. Tapi dan orang pinanya dan itu kan mana keripik, gopean kan ya, gopean disuruh beli 2.000 3. Ini kasihan gopean satu lagi nggak ada yang beli gimana? Ada lah, beda gitu. Kayaknya tuh emang gopean ditelantarkan gitu, oh enggak. Itu sendiri juga semuanya tiga-tiganya tuh atau berdua sama yang Kalau baju, orang sih dari awal kayak ngerasa nggak mau terjun langsung bertemu sama pelanggan. Jadi orang nyuruh orang. Oh iya, tangan kanan ya. Nggak apa-apa lah, dapat untung bagi 2 gitu. Iya. Yang penting orang nggak heboh, nggak sibuk sendiri. Kayak gitu. Yang keripik itu, orang juga nitip ke orang juga. Kan berhubung kamar orang itu sama sangkatan semua. Kalau sangkatan orang kan takutnya pada ngutang atau pada main gimana ambil gitu aja, ya. ngutang-ngutang temen atau gimana. Iya. Orang tetap nitip di temen yang anggota kamarnya di kelas. Oh, jadi emang nggak sepantaran semuanya gitu di kamarnya, emang ada adik kelas juga. Jadi udah ada target pasar udah pasti. Itu apa? Kenapa sih nggak mau terjun langsung sama itu? Emang kayak kayak nggak mau langsung ke lapang, kayak lebih gimana gitu? Sebenarnya tuh karena itu sih, orang itu dikasih amanah sebagai keamanan. Gitu kan. Anggota keamanan Alirsyad. Anggota keamanan kayak harus menjaga image kita. Haibah, kayak apa bahasa Arab tuh haibah gitu. Haibah. Jadi kayak kita tuh punya aura keamanan itu, ketika kita berhadapan sama orang tuh terpancar gitu, kayak oh ini keamanan gini-gini. Nah, ketika kalau orang jualan langsung kan kayak keamanannya jualan kayak gitu. Oh biar nggak ketahuan sama yang jualan, buruh orang. Oh, jadi ini tuh sebagai kayak penghasilan tambahan gitu ya. Kalian pusing kalau dapat duit tapi nggak diputar lagi tuh habis buat jajan doang. Iya, benar-benar. Terus nggak kemanfaatin lagi duitnya gitu kan. Nah, udah dari ini kan apa, pondok nih, lulus kan sekarang kan kuliah di mana sih dan kuliah di Unpad. Ambil apa tuh? Ambil perikanan. Nah, teman juga ada dan tetangga ngambil perekonomian, berarti deketan berarti. Oh, perikanan. Oh, Perikanan. Benar. Berarti kalau ikan mah perikanan lebih ke ngurus tentang budidaya laut. Ikan laut. Perekonomian mah lebih ke keuangan.
Ekonomi kan. Ekonomi, bener-bener. Nah, dengar nih katanya punya karya ya. Karya apa itu? Ada yang bilang katanya Madang ngejalanin rintik pilu katanya. Ya, bener jadi gitu, Dan? sempet kayak akhir tahun 2020 kemarin gitu kan. Itu orang buat podcast. Podcast namanya bisa dicek di Spotify. Oh iya. Ntar ada di Rintik bawah ya. Pilu. Nanti dicantumin ya di bawah. Iya. Awas saya nggak dicantumin. Selalu bang, selalu ya. Jadi di podcast itu tentang pilu yang datang bagaikan rintik yang terus menerus tanpa jeda. Iya, iya. Jadi dalam hidup kita tuh harus siap Oh, siap. dengan rintikan itu, rintik kesedihan semuanya. Karena hidup itu nggak cuma tentang bahagia doang, Iya, pasti ibaratkan lika-likunya pasti ada lah gitu ya. pasti ada. Gara-garanya tuh tentang lagi ke galau sih ya, maksudnya kayak galau kan nggak cuma sekedar dalam asmara doang ya, kayak ibaratkan kita mau sesuatu nggak kesampaian atau gimana kan pasti ada titik galau nya juga di situ gitu. kayak misalkan kita menginginkan sesuatu tapi kita nggak bisa menggapai hal itu kan itu patah hati banget. Iya, Sakit pasti hati. ya, kayak Karena ibaratkan- sakit hati terdalam itu ketika kita harus mengubur semua mimpi dan angan-angan kita itu, mengubur dalam-dalam itu sakit banget sih. Iya, lu relain lo harus dikuburin tuh. Bener-bener. Jadi hal yang paling menyakitkan adalah mengubur semua impian yang selama ini kita langitkan. Iya, tapi nggak sesuai dengan realistis gitu ya, realitanya gitu. Kita selama ini kita berdoa sama Allah, kita berharap bahwa impian itu bakal terjadi kepada diri kita dan nyatanya enggak, itu sakitnya level yang udah beda. Gila. Lu bikin rintik dulu udah lama atau baru-baru? Dari Agustus kayaknya. Agustus ya. 2020. Tapi awalnya kayak hebat kan, lu punya quotes nih, punya sedikit kata-kata puisi gitu kan. Tapi itu bingung gitu ya, nyampeinnya gimana gitu kan. Jadi orang selama pas di pondok gitu, ada temen namanya Agi Fajar Maula. Agi aja mau lah. Dia tuh senang bikin kata-kata kayak gitu kan, kayak puitis lah orangnya, puitis. Nah di situ orang sering nyontekin, sering buka bukunya diem-diem tuh, atau kadang bilang, terus nyalinin kata-katanya, ini keren kata-katanya. Ketahuan nggak? Nggak tahu, akhirnya izin. Oh iya. Akhirnya orang berkeinginan gitu, suatu saat orang pengen bikin kayak gini. Iya. Orang sering baca-baca buku-buku, di situ orang tertarik mulai sama baca, dunia baca, baca novel, baca apa, semuanya dibaca gitu kan. Dan sampai akhirnya orang coba puisi pertama orang itu tentang pulang. Pulang. Judulnya Oh, pulang. Judulnya pulang itu orang buat kayak Rindu dengan rindu dengan keluarga. rumah atau gimana? Keluarga ya. kayak berharap kita itu pulang tuh bawa apa sih? Apakah udah bisa membanggakan atau masih hanya sekedar beban kayak gitu. Oh iya, Kayak benar-benar. gitu. Di situ orang cuma Iya. orang juga bingung gitu. Orang lama-lama tuh kayak kata-kata itu ngalir ngalir sendiri. Kita tuh bikin puisi atau apapun itu nggak bisa dipaksa sih. Beneran. Kayak itu nggak bisa dibikin harus bikin, tapi ketika inspirasi itu datang kita nggak bisa nolak, itu ya udah datang, kita harus cepet-cepet nulis gitu. Iya. Kita harus langsung cari kertas, Nggak boleh ditunda berarti ya? nggak boleh ditunda, kalau ditunda hilang. Oh iya. Harus cari kertas langsung Iya. dimana tulis dan itu langsung sama dibukukan. oh iya benar, sama kayak ide berarti ya. Nah, Kalau ide. misalnya harus di ini apa, langsung segera di ini lah, ditulis atau di apa gitu kan. Oh iya, berarti makna dari pulang itu nggak cuma sekedar rindu dengan keluarga, tapi apa sih yang udah kita hasilin gitu ya, yang udah hasilin udah pondok gitu kan, bisa kita terapin kan di rumah atau gimana gitu kan. Nah benar-benar. Nah itu udah berapa episode kan? Udah ini. Episode kurang lebih kayaknya 5 deh atau 4 ya. Lupa sih. Boleh nggak sih, tahu nggak sih kayak gambarnya udah pulang apalagi tuh yang lu buat gitu? Kalau itu pulang itu bukan nggak dijadiin podcast, itu cuma enggak. ada tulisan doang di buku. Kalau di podcast itu episode pertamanya Teruntukmu yang Patah Hati. Itu judulnya Enak sekali. ditulis karena untuk ibaratkan untuk menghibur seseorang yang spesial bagi orang. Iya benar. Tapi bukan kita yang mengalami kan? Maksudnya gimana tuh? Mungkin ya banyak di kala itu banyak orang yang mengalami. Oh iya. Saya lebih cuman orang mengkhususkan untuk Ada seseorang gitu. someone yang Someone. iya benar. Nah Jadi udah kayak Hah?
ya podcast itu ditentukan kayak udah deh wajar untuk ngerasa sedih gitu, dan wajar untuk ngerasa hancur. Tapi ini bukan akhir segalanya, kita tuh harus bangkit dan kayak misalkan sehancur apapun kita, hidup itu tetap berjalan. Karena setelah kita sudah tidak bersamanya lagi ataupun kita sudah mengakhiri itu, nah kita nggak boleh sampai ngedown atau gimana, kita masih punya langkah dan masih jauh lah gitu ya, langkah gitu ya. Ibaratkan itu mas sebagai tentang kayak rempah-rempah nih, rempah-rempah kehidupan lah gitu ya. Benar-benar. Asin gurih. Itu berarti yang di Rintik Pilu itu paling spesial itu, atau apa tuh yang paling spesial itu? Paling spesial itu sama perihal melepaskan. Perihal melepaskan. Jadi setelah kita patah hati, Ya, kemudian bersambungan. mengikhlaskan gitu. Melepaskan itu bukan berarti melupakan kan. Jadi kita harus benar-benar kayak ya setelah kita harus melepaskan, kemudian menerima apa yang ada di depan kita gitu. Setelah melepaskan semua yang nggak bisa kita gapai, kita itu akhirnya harus menerima. Dan di situ sih, itu yang 2 episode itu yang paling spesial. Gila tuh. Keluh kesahnya jadiin podcast. Gila. Ini kalau misalkan ntar ada yang mau nyampein keluh kesah atau gimana nih, bisa langsung ke podcastnya Rintik Pilu punya Mahdan. Bisa langsung DM ya Dan nih? Bisa langsung DM. Oke. Di Twitternya juga ada. Betul. Rintik Pilu. Rintik Pilu juga. Instagramnya ada? Belum ada sih. Belum ya? Baru di Masih baru Twitter kan, soalnya kalau orang-orang nyambat itu kebanyakan di Twitter ya. Jadi kayak cerita-cerita apapun itu kayak gue gini, kebanyakan di Twitter. Iya, Rintik Pilu. Nah, ini buat kedepannya ada lagi nggak sih selain project Rintik Pilu gitu yang mau di ini gitu? Kedepannya ini Rintik Pilu aja kemarin udah sempet bikin teks, cuma belum di record aja. Kedepannya pengen terjun ke dunia bisnis lagi. Bisnis lagi ya? Oh, iya benar. Tapi itu loh Dan, kalau misalnya Rintik Pilu tuh harus tetap jalannya kan? Iya, jadi sampingan aja. Cuman sekarang belum bisa fokus karena kuliah, tugas ini lagi manja-manjanya. Iya, lagi manja. Yang manja juga nggak cuma cewek doang ya, tugas juga manja nih. Aduh, kacau sih emang. Bisnis apa sih? Mau bisnis apa? Kita mau bisnis. Adalah stay tune aja tuh ya. Masih coming soon. Masih ditata. Bakal keripik lagi nggak? Enggak sih. Jadi ada kayak cemilan tapi makanan gitu. Makanan iseng tapi mengenyangkan. Mantap tuh. Apa tuh? Bentar dulu. Makan apa sih? Makanan ringan tapi mengenyangkan. Makan ringan. Jadi bengong. Pokoknya stay tune terus. Makanan ringan dan mengenyangkan. Gak kerasa nih, kita udah ngobrol sama Mahdan tentang pertama dunia perasramaan, tentang bisnis di asrama, terus tadi ada sedikit podcast ya, dia Rintik Pilu yang udah lama dia tekunin gitu gara-gara kegelisahan. Kalau lagi menghibur juga, Terus juga kayak mengalirkan kayak kita tuh punya sesuatu harus dialurkan kemana sih? Iya benar, harus tahu Ada ya. wadahnya lah Spotify. Terima kasih Spotify karena telah bikin aplikasi yang bisa mau nampung suara kita. Gila, nggak kerasa udah di penghujung acara, kita udah ngobrol dari ufuk barat sampai ufuk timur, akhirnya kita mentok-mentok juga di waktu yang sudah harus memisahkan kita. Dan aduh, nggak bisa sih sebenarnya, masih ada proyeknya selanjutnya. Makasih banyak yang udah stay tune di podcast Bugil Buka-Bukaan Gile bersama Mahdan. Oke. Stay tune terus kawan-kawan.